Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigilia dengan NIM 0502 118232 Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana teknologi irigasi mikro berkembang di Indonesia. Teknologi irigasi mikro adalah sistem pemberian air pada tanaman dalam jumlah kecil dan terkontrol langsung ke zona perakaran tanaman. Air diberikan secara perlahan melalui alat khusus sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien dan tanaman memperoleh kelembapan yang optimal. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana teknologi penerapan irigasi mikro dilakukan pada kondisi nyata di wilayah perkotaan dan perdesaan. Yang dimana teknologi irigasi mikro seperti irigasi tetes dan sprinkle diterapkan secara nyata di wilayah pedesaan untuk menghemat air di lahan kering, sementara di perkotaan sering digunakan untuk tanaman hijau atau pertanian urban dengan irigasi IoT. Penerapannya melibatkan pipa berlubang yang menyampaikan air langsung ke akar tanaman, mengurangi evaporasi hingga 60-70% dibanding irigasi konvensional. Aplikasi di pedesaan, irigasi mikro efektif di daerah seperti kabupaten. Contohnya di Kabupaten Rote Nandau NTT, di mana kearifan lokal dikombinasikan dengan sistem tetes untuk lahan kering yang untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Sedangkan di aplikasi perkotaan, yaitu di wilayah urban, sistem cerdas irigasi mikro menggunakan sensor kelembapan tanah dan IoT untuk tanaman kota atau hidroponik. Selanjutnya yaitu adalah faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan. Yang pertama itu adalah sumber air dan kualitas air, yang dimana air harus tersedia dan bersih agar emitter tidak tersumbat. Yang kedua, jenis tanah, yaitu mempengaruhi penyerapan air dan jarak penetes. Yang ketiga yaitu topografi lahan, yang dimana kemiringan mempengaruhi tekanan dan distribusi air. Dan yang keempat itu jenis tanaman dan jarak tanam, yang dimana menentukan kebutuhan air dan jumlah emitter. Yang selanjutnya adalah desain dan tekanan sistem, yaitu ukuran pipa, debit, dan tekanan harus sesuai. Selanjutnya adalah filtrasi dan pemeliharaan, yang dimana filter wajib dan sistem perlu perawatan rutin. Dan yang terakhir itu dan tak kalah penting juga adalah biaya dan kondisi iklim, yang dimana biaya instalasi serta cuaca mempengaruhi kebutuhan air. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana perbedaan pendekatan penerapan irigasi mikro antara pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan dengan skala lahan luas seperti sawah, kebun hortikultura, sumber air, sungai, sumur, embung, atau irigasi teknis, teknologi sederhana dan biaya rendah yang lebih diutamakan, energi bisa menggunakan pompa diesel ataupun listrik yang terbatas. Yang tak kalah penting yaitu adalah tujuannya itu meningkatkan hasil panen dan efisiensi air. Sedangkan di wilayah perkotaan, skala lahan sempit seperti perkarangan, rooftop, garden ataupun greenhouse, sumber air PDAM, sumur bor atau daur ulang dari air hujan. Teknologi yang digunakan lebih modern dan otomatis seperti timer dan sensor. Yang selanjutnya adalah energi listrik stabil dan sistem otomatisasi mudah diterapkan. Dan yang terakhir yaitu tujuannya yaitu efisiensi air, estetika, dan produksi pangan skala rumah tangga. Yang selanjutnya adalah apa saja tantangan utama dalam penerapan irigasi mikro dan bagaimana strateginya. Yang pertama yaitu adalah emitter mudah tersumbat. Dengan strategi yang digunakan adalah gunakan filter dan lakukan flushing atau pembersihan rutin. Yang kedua adalah biaya instalasi awal yang cukup tinggi. Solusinya, gunakan sistem bertahap, pilih komponen lokal yang lebih terjangkau dan sesuaikan dengan skala lahan. Yang ketiga adalah tekanan air tidak stabil. Solusi, pasang pressure regulator, katup kontrol, dan desain pipa sesuai kebutuhan.
Yang keempat adalah keterbatasan pengetahuan teknis petani, bisa dengan adakan pelatihan penggunaan dan perawatan sistem. Yang kelima adalah kerusakan pipa dan kebocoran, bisa digunakan dengan inspeksi rutin dan lindungi pipa dari sinar matahari dan gangguan mekanis. Yang keenam adalah kualitas air buruk, yaitu banyak sedimen ataupun garam. Solusinya, gunakan sistem filtrasi, pengendapan awal atau perlakuan air. Dan yang terakhir itu adalah perawatan tidak rutin, yang dimana jadwalkan pemeliharaan berkala dan monitoring sistem. Yang selanjutnya adalah bagaimana dampak penerapan irigasi mikro dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu evaluasi kuantitatif dengan indikator adalah efisiensi penggunaan air. Irigasi konvensional mencapai 50-60, sedangkan irigasi mikro mencapai 80-50 sampai dengan 95%. Kebutuhan air tanaman, irigasi konvensional 100%, irigasi mikro 60-70, produktivitas hasil 10-15 ton per hektar, sedangkan di wilayah irigasi mikro yaitu 15-22 ton per hektar. Efisiensi pemupukan, irigasi konvensional 60-70%, irigasi mikro 85-95%. Tenaga kerja, irigasi konvensional tinggi, irigasi mikro rendah. Biaya operasional, irigasi konvensional sedang mencapai tinggi, sedangkan irigasi mikro lebih rendah dan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah evaluasi kualitatif, yaitu aspek yang pertama pertumbuhan tanaman lebih seragam dan sehat, kelembapan tanah stabil dan optimal, gulma berkurang dan dapat dikendalikan, erosi dan limpasan air yaitu sedikit berkurang, kemudahan pengelolaan lebih praktis dan terkontrol, dan yang terakhir adalah kepuasan petani yaitu meningkat karena efisiensi dan hasil. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.